Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya bersama partner saya Fayat. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepi Sungai Musi di Palembang. Palembang ini terletak di Pulau Sumatera. Nih, ini foto Sungai Musi. Ini foto Palembang lokasinya ya. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang kondisi politik Kerajaan Sriwijaya. Jadi kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja pemerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Raja yang memerintah yang terkenal yaitu Dabuntahyangan Sriwijaya Nasa. Beliau adalah pendiri Kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai wilayah Jambi dengan penduduk daerah Minangkabau yang terletak di dekat jalur penghubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal, dia telah mencita-citakan agar Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Yang berikutnya adalah Balaputra Dewa. Awalnya Balaputra Dewa adalah raja di kerajaan Sailendra. Ketika terjadi perang saudara antara Balaputra Dewa dan Primodawardhani, yaitu kakaknya, yang dibantu oleh Rekai Pikaten dinasti Sanjaya, Balaputra Dewa mengalami kekalahan. Akibatnya dia lari ke kerajaan Sriwijaya, di mana Raja Dharmasetru, yaitu kakak dari ibu Raja Balaputra Dewa, tengah berkuasa. Karena dia tidak mempunyai keturunan, dia mengangkat Balaputra Dewa sebagai raja. Yang terakhir adalah Sri Sanggarawa Wijaya Tunggarawaman. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya dikhianati dan diserang oleh kerajaan Chola. Sang raja ditawan dan baru dilepaskan pada masa pemerintahan Raja Kulothungga pertama di Chola. Wilayah kekuasaan setelah berhasil menguasai Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya dipindahkan dan Muara Takus ke Palembang. Dan dari Palembang, kerajaan Sriwijaya dengan mudah dapat menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional, Jambi Hulu yang terletak di tepi sungai Batanghari, dan mungkin juga Jawa Barat di Tarumanegara. Berikutnya adalah struktur pemerintahan Sriwijaya. Pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kedatuan, Vanua, Samarayada, Mandala, dan Bumi. Kedatuan dapat bermakna kawasan datu atau tan rumah, tempat tinggal bini haji, tempat disimpan emas dan hasil cukai darawi. Sebagai kawasan yang mesti dijaga, Kedatuan ini dikelilingi oleh Vanua yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya yang di dalamnya terdapat vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kedatuan dan Vanua ini merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Menurut Kasparis, Samarayada merupakan kawasan yang berbatasan dengan Vanua yang terhubung dengan jalan khusus, yaitu Samarayada dan Pata, yang dapat bermaksud kawasan pedalaman. Sedangkan Mandala merupakan suatu kawasan otonom dari bumi yang berada dalam pengaruh kekuasaan Kedatuan Sriwijaya. Penguasa Sriwijaya dapat disebut dengan Dabuntahyangan atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuvaraja yaitu putra mahkota, Prativ Yuvaraja yaitu putra mahkota kedua, dan Raja Kumara yaitu pewaris berikutnya. Prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya. Selanjutnya ada pembahasan tentang raja dan ratunya. Tahta pertama dipegang oleh Dabuntahyangan Sriwijayasama. Lalu dilanjutkan oleh Sri Indrawan. Yang ketiga dipegang oleh Dharanindra. Setelah itu dilanjutkan oleh Raja Samaratungga. Lalu ada Raja Pikutan. Lalu setelah itu ada Balaputra Dewa, dilanjutkan lagi oleh Sri Udaya Dityawarman. Lalu turun lagi ke Sri Culamani Warman.
lalu dilanjutkan lagi ke Sri Marawijaya Tunggawarman, yang terakhir dipegang oleh Sri Sangga Ramawijaya Tunggawarman. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun, dikarenakan letak yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Melaka, Selat Sunda, dan juga Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Sesudah itu kita membahas kehidupan sosialnya. Karena letaknya strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya, memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India. Lanjut ke pembahasan budayanya. Jadi budayanya itu sendiri diawali oleh Hindu lalu Buddha. Tapi budayanya itu lebih dipengaruhi oleh budaya India.